Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM 24035063 dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, di Indonesia masih banyak tantangan seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, dan kurangnya tenaga pendidik yang memadai. Masalah-masalah ini menghambat pemerataan dan efektivitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji 7 permasalahan pokok pendidikan di Indonesia agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Ada 7 permasalahan pendidikan, diantaranya yaitu pemerataan, kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, dan tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya kita masuk kepada fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai pemerataan, di mana saya mengutip artikel yang telah tayang di platform Kompasiana oleh Alula Zahia dengan judul Pemerataan Pendidikan di Papua sebagai upaya menegakkan keadilan yang berkelanjutan. Dikutip dari Kompasiana yang membahas tentang ketimpangan akses pendidikan yang dialami masyarakat Papua, yang pertama rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan, kekurangan guru, dan lokasi geografis yang sulit dijangkau menjadi penyebab utama keterbatasan tersebut. Banyak siswa di Papua harus menempuh perjalanan jauh dan penuh tantangan untuk mencapai sekolah. Bahkan tidak sedikit sekolah yang kekurangan ruang kelas, peralatan, dan tenaga pendidik. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua anak di Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang sama dan setara. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini. Yang pertama, karena ketimpangan pendidikan di Papua adalah kondisi geografis yang ekstrim, seperti pegunungan, lembah, dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata, kurangnya fasilitas dasar, dan rendahnya perhatian terhadap daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian, kesenjangan alokasi anggaran serta kebijakan pendidikan yang belum menyentuh akar persoalan di daerah pedalaman juga menjadi hambatan serius dalam pemerataan pendidikan. Nah, adapun upaya penanggulangan permasalahan ini adalah pemerintah harus fokus membangun infrastruktur pendidikan secara merata, terutama di daerah 3T seperti Papua. Salah satu solusinya adalah dengan memperluas program beasiswa afirmatif bagi siswa daerah terpencil dan meningkatkan pelatihan serta insentif untuk guru yang bersedia mengajar di wilayah tersebut. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring juga dapat menjadi jembatan untuk menjangkau siswa yang tinggal jauh dari pusat pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan sekolah di wilayahnya dan bekerja sama dengan pusat untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang adil, merata, dan tepat sasaran, pemerataan pendidikan dapat lebih cepat terwujud. Masalah pendidikan yang kedua yaitu berkaitan dengan kuantitas, di mana saya mengutip artikel yang telah tayang di media Indonesia dengan judul Daya Tampung Sekolah Negeri di Depok Tidak Memadai. Krisis daya tampung sekolah menjadi permasalahan yang mencolok di kota Depok. Dalam artikel disebutkan bahwa jumlah lulusan dari tingkat SD dan SMP terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi dengan jumlah ruang belajar atau unit sekolah baru yang memadai dari pemerintah. Akibatnya, banyak siswa kesulitan memperoleh kursi di sekolah negeri yang diinginkan. Dan sebagian besar orang tua harus mengandalkan sekolah swasta dengan biaya yang lebih mahal. Permasalahan ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah, ruang kelas, dan tenaga pendidik yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat secara menyeluruh, terutama di wilayah padat penduduk. Hal ini menjadi bentuk nyata dari masalah kuantitas pendidikan, yaitu ketika jumlah sarana dan prasarana pendidikan tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang terus bertambah setiap tahunnya.
faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini adalah permasalahan kuantitas pendidikan di Kota Depok dan juga di berbagai wilayah lain di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, khususnya di daerah urban seperti Depok, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah peserta didik setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah siswa ini tidak diimbangi dengan pembangunan unit sekolah baru atau penambahan ruang kelas yang cukup. Pemerintah seringkali terkendala dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, baik karena keterbatasan anggaran, ketersediaan lahan, maupun lambannya proses perencanaan pembangunan sekolah. Nah, adapun upaya untuk menanggulangi masalah ini adalah pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dan terarah. Salah satu upaya utama adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara berkala untuk mengetahui daerah-daerah mana yang kekurangan sekolah atau ruang kelas. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, pembangunan unit sekolah baru harus segera dilakukan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama dalam pengalokasian anggaran dan penyediaan lahan yang cukup untuk keperluan pendidikan. Selain itu, revisi dan evaluasi sistem zonasi juga penting agar distribusi peserta didik lebih merata sesuai dengan kapasitas sekolah di tiap wilayah. Permasalahan pendidikan yang ketiga yaitu kualitas. Saya mengutip artikel yang dimuat di Kompas dengan judul "Rendahnya Kualitas Pendidikan, BPMP NTT Jadi Sorotan". Dikutip dari Kompas, rendahnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi sorotan Badan Pengembangan Mutu Pendidikan atau BPMP. Banyak siswa di wilayah ini belum mampu membaca dan menulis dengan baik, bahkan setelah menempuh pendidikan bertahun-tahun. Selain itu, guru-guru di sana cenderung belum menerapkan hasil pelatihan yang mereka terima. Budaya literasi sangat lemah, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar, sehingga menghambat peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, adapun faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di NTT adalah lemahnya budaya literasi di kalangan guru dan siswa. Banyak guru tidak membiasakan diri membaca atau mengembangkan pengetahuan secara mandiri, sehingga tidak dapat menjadi teladan atau motivator bagi siswanya. Selain itu, fasilitas pendidikan yang sangat terbatas seperti kurangnya buku bacaan, alat peraga, dan akses teknologi membuat proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Nah, upaya untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu pemerintah harus mengembangkan sistem pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis praktik nyata di lapangan. Guru tidak hanya perlu dilatih, tetapi juga harus mendapat bimbingan dan supervisi agar pelatihan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas mengajar. Selain itu, pembangunan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, pengadaan buku bacaan yang menarik dan sesuai usia, serta akses internet menjadi sangat penting. Program-program yang mendorong budaya literasi di sekolah seperti jam membaca, lomba literasi, dan pelibatan orang tua dalam kegiatan sekolah perlu digalakkan. Selanjutnya, permasalahan pendidikan yang keempat yaitu efisiensi, di mana saya mengutip artikel yang dimuat di Reformasi Bangsa dengan judul "Dugaan Pungli di SDN Sirnagali dan Dana Bos Reguler, Dinas Pendidikan Tutup Mata". Dikutip dari Reformasi Bangsa, efisiensi dalam pemanfaatan dana pendidikan masih menjadi masalah serius di beberapa daerah. Di SDN Sirnagali, dugaan pungutan liar atau pungli terhadap orang tua siswa muncul di tengah ketidakjelasan pengelolaan dana bos reguler. Penggunaan dana yang tidak transparan dan minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan menyebabkan sumber daya pendidikan terbuang sia-sia dan tidak digunakan secara optimal untuk kebutuhan belajar mengajar. Kondisi ini menunjukkan rendahnya efisiensi dalam sistem pendidikan, yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan dan beban tambahan bagi masyarakat.
Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan ini adalah masalah efisiensi penggunaan dana pendidikan di SDN Sirna Ngegali terjadi karena beberapa hal utama. Pertama, kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan terhadap penggunaan dana BOS membuat sekolah lebih leluasa dalam mengelola dana tanpa akuntabilitas yang jelas. Hal ini membuka peluang bagi oknum untuk melakukan pungutan liar kepada orang tua siswa, meskipun dana BOS sebenarnya sudah tersedia untuk kebutuhan sekolah. Kedua, rendahnya transparansi dan kurangnya laporan penggunaan dana yang rinci menyebabkan masyarakat sulit mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban. Ketiga, pihak sekolah kadang belum memiliki pemahaman dan komitmen penuh dalam mengelola dana secara tepat guna, sehingga dana tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan belajar mengajar. Upaya untuk mengatasi masalah efisiensi ini adalah perlu dilakukan penguatan pengawasan dari Dinas Pendidikan dengan mekanisme kontrol yang lebih ketat dan rutin terhadap penggunaan dana BOS. Pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat harus menjadi prioritas agar akuntabilitas terjaga. Pelatihan pengelolaan dana bagi staf sekolah harus dilakukan secara berkala agar mereka memahami tata kelola yang benar. Selain itu, peran aktif orang tua dan masyarakat dalam pengawasan perlu ditingkatkan. Misalnya dengan membentuk komite sekolah yang transparan dan bertanggung jawab. Permasalahan pendidikan yang kelima yaitu ada efektivitas, di mana saya mengutip artikel yang diambil dari penelitian yang dipublikasikan oleh ResearchGate dengan judul Analisis Efektivitas Metode Pembelajaran Kolaboratif Siswa Pendidikan Vokasional di SMK. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi berfokus pada pengembangan keterampilan praktis agar lulusannya siap menghadapi dunia kerja dan industri. Pembelajaran kolaboratif menjadi metode yang efektif dan dalam pendidikan vokasi karena meningkatkan nilai akademik siswa serta kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa berinteraksi aktif, berdiskusi, dan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dan proyek nyata. Pembelajaran kolaboratif juga meningkatkan motivasi siswa karena prosesnya yang interaktif dan relevan dengan kehidupan nyata. Namun, penerapan metode ini menghadapi kendala seperti manajemen kelas yang kompleks, kebutuhan waktu yang lebih banyak, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, faktor utama yang menghambat keberhasilan metode ini antara lain adalah kompleksitas pengelolaan kelas, di mana guru harus mampu mengatur dinamika kelompok dan memastikan partisipasi yang merata di antara siswa. Selain itu, kesenjangan peran antar siswa yang menyebabkan beberapa menjadi dominan, sementara yang lain pasif juga menjadi kendala. Keterbatasan fasilitas teknologi seperti perangkat dan akses internet yang tidak memadai semakin memperparah hambatan ini, terutama ketika pembelajaran menggunakan media digital. Adapun upaya untuk mengatasi masalah ini adalah guru harus mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengelola kelas dan dinamika kelompok dengan efektif, sehingga setiap siswa dapat berpartisipasi aktif. Peningkatan infrastruktur teknologi di sekolah sangat penting untuk mendukung metode pembelajaran berbasis teknologi agar dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Selain itu, perencanaan pembelajaran harus dilakukan dengan matang untuk memaksimalkan waktu yang tersedia dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, permasalahan pendidikan yang keenam yaitu relevansi, di mana saya mengutip artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Tambusai dengan judul Analisis Penyebab Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Tuntutan Masyarakat oleh Yania Riza, Fairuz, dan Yunita. Penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi pendidikan di Indonesia masih rendah terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Ruang lingkup materi dan metode pembelajaran seringkali tidak selaras dengan kebutuhan nyata peserta didik, seperti keterampilan praktis, teknologi, dan kemampuan adaptif.
Nah, faktor yang menyebabkan rendahnya relevansi pendidikan di Indonesia antara lain ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah, terutama di wilayah terpencil yang memiliki sarana dan fasilitas yang minim. Kualitas guru yang belum profesional dan banyak yang belum memiliki kualifikasi memadai juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum yang kurang fleksibel sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja turut mempengaruhi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan upaya serius seperti meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui pelatihan dan pemberian beasiswa agar mereka lebih profesional. Pemerintah juga harus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja agar pendidikan lebih relevan. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata harus diprioritaskan agar semua siswa mendapat akses yang sama. Pengembangan pendidikan vokasi dan kerjasama dengan industri juga penting agar lulusan siap menghadapi dunia kerja. Masalah pendidikan yang terakhir yaitu mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dikutip dari Riau Bernas, artikel berjudul Permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik di era pendidikan berteknologi, di mana ia mengungkap bahwa banyak guru mengalami kesulitan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Perubahan sistem pendidikan menuju digitalisasi tidak diiringi dengan pelatihan yang memadai bagi para guru, khususnya mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Sebagian besar guru tidak memiliki kompetensi digital yang cukup dan menghadapi kesulitan dalam penggunaan perangkat serta platform pembelajaran daring. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan efektivitas penyampaian materi kepada siswa. Nah, permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pelatihan dan pendampingan untuk guru dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang tidak stabil dan perangkat yang tidak memadai menjadi kendala utama. Tingkat literasi digital guru yang beragam, terutama di wilayah-wilayah tertinggal, turut memperburuk situasi. Kurangnya dukungan dari lembaga pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru juga menjadi penyebab lambatnya adaptasi terhadap teknologi. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkala dan menyeluruh untuk guru di semua jenjang pendidikan. Pemerintah dapat menggandeng instansi teknologi dan perguruan tinggi untuk membangun program pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan. Selain itu, perlu dilakukan pemerataan akses teknologi dan peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Kesimpulan dari 7 permasalahan pendidikan ini adalah pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dalam efisiensi dana, efektivitas pembelajaran, relevansi kurikulum, dan kesiapan tenaga pendidik menghadapi teknologi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan, dan infrastruktur yang belum merata. Diperlukan peningkatan kompetensi guru, penyesuaian kurikulum, serta penguatan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.